Selamat datang kembali di channel Hariware. Kali ini kita akan bahas sebuah hal yang menarik. Dan kamu pasti sudah mendengar hal ini tentunya. Sebuah misteri di dalam misteri. Dan ini terjadi. Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Deep Web dikenal juga dengan nama Deep Net, Dark Net, Invisible Web, Undernet, dan Hidden Web. Istilah Deep Web pertama kali dipopulerkan oleh Mike Bertman, pendiri Bright Planet. Sejak tahun 2001, Deep Web dikenal memiliki konten dan informasi yang jumlahnya jauh lebih banyak dari Surface Web. Artinya, sebelum tahun 2001, Deep Web sudah ada dan sudah berkembang secara rahasia, dan baru diketahui kemudian. Istilah Surface Web dan Deep Web digunakan untuk menganalogikan dunia internet secara keseluruhan. Ada banyak sekali konten yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui saat berselancar di internet. Deep Web atau nama lainnya Secret Internet hanya dapat diakses melalui koneksi yang benar-benar aman melalui jaringan koneksi Tor. Ada sekitar 550 miliar dokumen rahasia atau publik yang ada di Deep Web dibandingkan dengan 1 miliar dokumen yang ada pada web biasa atau yang terindeks. Sangat aneh bukan? Diperkirakan jumlah konten yang terdapat di Deep Web memiliki presentasi sebanyak 96% dari total keseluruhan konten internet. Mitosnya, ada bagian dari Deep Web ini yang sangat-sangat dalam, sehingga diperlukan cara-cara khusus serta hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya, yang dinamakan Marianas Web, dari palung Mariana, titik terdalam bumi. Isi dari situs-situs Mariana Trench konon adalah data-data yang paling rahasia dari umat manusia. Menurut para ahli, sebagian besar konten Deep Web berisi tentang database dari hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga akademis dan lembaga-lembaga pemerintahan, serta situs-situs pribadi. Ini mungkin salah satu penyebab hidden-nya situs-situs pada Deep Web karena memang bukan untuk konsumsi umum. Dalam sebagian Deep Web terdapat situs-situs yang tidak biasa, misalnya tempat jual beli narkoba, pornografi ilegal, jasa pembunuh bayaran, eksperimen-eksperimen ilegal pada manusia, jasa hacking, serta penjualan informasi kartu kredit, dan masih banyak lagi. Ada yang beranggapan bahwa situs pada Deep Web yang menyediakan jasa pembunuh bayaran dan eksperimen ilegal tersebut palsu. Tentu kamu sudah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Transaksi yang ada di Deep Web menggunakan Bitcoin, yaitu mata uang yang digunakan di internet yang tidak dapat dilacak serta tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Dari berbagai hal yang saya jabarkan mengenai Deep Web secara singkat dan sangat menarik untuk menjadi bahan perbincangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi ialah adanya fakta bahwa internet di seluruh dunia yang dipakai oleh sebagian besar manusia saat ini yang sudah begitu bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua dan berisi hal-hal yang menjawab pertanyaan kita mengenai dunia ini. Ternyata fakta lapangannya hanya 4% saja dari keseluruhan konten yang tidak pernah diketahui oleh sebagian besar umat manusia di dunia. Ini sebuah hal yang menjadikan manusia atau seluruh manusia di dunia tersabotasi dari lingkungan luar dan hanya bisa mengakses 4% dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Bukankah ini hal yang aneh? Kemana konten internet yang 96%-nya lagi? Mungkinkah dunia yang kita ketahui sekarang hanya 4% dari keseluruhan dunia yang nyata? Kita hidup di dunia yang berisi pengetahuan sebanyak 4%. Dan kedengarannya internet yang 4% itu seperti sudah berisi informasi sepenuhnya. Namun bagaimana dengan isi 96%-nya lagi? Mungkinkah rahasia Flat Earth ada pada informasi dunia yang belum kita ketahui di sana? Apakah rahasia penjelajahan Antartika terhidden dengan baik? Mungkinkah penampakan makhluk-makhluk misterius atau makhluk mitologi yang selama ini selalu disembunyikan dengan alasan hanya mitos dan tidak terbukti ilmiah? Bagaimana jika hal itu memang ada dan selama ini berdampingan dengan kita? Dan yang dinamakan Marianas Web dan isi dari situs-situs Mariana Trench konon adalah data-data yang paling rahasia dari umat manusia. Data umat manusia apa yang dirahasiakan? Dan mengenai Bitcoin yang dipakai oleh user Deep Web, transaksi yang ada di Deep Web menggunakan Bitcoin, yaitu mata uang yang digunakan di internet yang tidak dapat dilacak serta tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Tentu saja, mereka menggunakan Bitcoin karena mereka sadar dengan permainan mereka sendiri dan menggunakan hal-hal yang berbeda dari permainan mereka di dunia nyata. Dalam kasus ini,
Kita bisa berhipotesis bahwa ekonomi global merupakan rahasia umum, bahwa semua sudah ada yang merencanakan. Ekonomi kolaps dan kebangkrutan dunia merupakan sebuah grand agenda New World Order yang tidak kita ketahui. Dan masyarakat awam hanya sebagai domba yang mengetahui 4% saja dari kondisi dunia yang nyata. Selama ini, internet dan kehidupan nyata kita adalah 4% data dari 96% data dunia yang tidak pernah kita ketahui dan dirahasiakan. Percaya atau tidak, kehidupan kita dan fakta lebih aneh daripada fiksi. Inilah dunia, dan inilah bumi. Sebenarnya masih banyak bahasan mengenai hal ini, dan silahkan berikan tambahan dan tanggapan tentang video ini. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton, lihat juga video sebelumnya, dan pastikan selalu mendapat video terbaru. Subscribe untuk episode selanjutnya jika kamu penasaran, dan jika suka, jangan lupa dukung channel ini. Kamu bisa subscribe, like, dan share. Silahkan berikan komentar, dan kita bisa berdiskusi dengan semua orang yang ada di sini. Sampai ketemu lagi.